Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1188. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Aliansi ras manusia, dia bukan tingkat tertinggi biasa. Mereka bukan tingkat supreme biasa dan mereka telah menyentuh puncak supreme yang dapat dianggap sebagai tingkat terkuat di alam semesta. Mereka tidak perlu bergerak sama sekali. Langit gemetar, bumi terus retak, angin dan awan terus bergejolak, dan alam semesta yang tak terbatas mengelilingi mereka berdua dikendalikan oleh mereka, dan mereka berevolusi menjadi serangkaian serangan-serangan dan terus meledak. Jika bukan karena aturan tertinggi alam semesta antara surga dan bumi untuk secara samar menekan dua makhluk tertinggi ini, maka mungkin serangan mereka berdua bahkan dapat menembus alam semesta. Xiao Yao Supreme, kenapa repot-repot? Anda dan saya semua menempuh jalan yang sama, benar-benar bebas dari kekuasaan alam semesta ini. Anda dan saya tahu bahwa jika Anda tidak terikat, maka Anda tidak akan pernah hidup selamanya. Di hari era bencana paling mengerikan, Anda harus dengan kehancuran alam semesta. Saya berada di jalan yang benar, kata leluhur iblis abis. Nampak dia meraung. Tidak, Anda hanya berada di jalur kehancuran alam semesta untuk mencari transendensi. Anda menyerahkan dunia tempat Anda dilahirkan dan dibesarkan, dan menyerahkan miliaran makhluk di alam semesta ini. Melakukan hal ini hanya akan mempercepat datangnya bencana. Agar Anda berhasil, ratusan juta makhluk dalam semesta ini akan mati karena Anda, kata Xiao Yao Supreme. Dia berkata dengan dingin. Sosoknya sebenarnya tidak terlalu tinggi, dia hanya setinggi orang biasa. Tetapi jika orang biasa memandangnya seperti dewa setinggi miliaran meter, hanya untuk beribadah kepadanya. Anda terlalu baik, kata leluhur iblis abis. Dia mencibir dan lalu berkata lagi. Di alam semesta ini, selain saya dan Anda, hanya ada semut. Mengapa para dewa harus peduli dengan kehidupan dan kematian semut? Anda dan saya adalah yang tertinggi. Jika Anda dan saya bergandengan tangan, mengapa Anda perlu mengkhawatirkan sesuatu yang serius? Tetapi jika kamu berani menghentikanku, maka leluhur ini hanya bisa membunuhmu, kata leluhur iblis abis itu. Orang bodoh yang berbicara tentang mimpi, kata Xiao Yao Supreme. Dia berkata dengan mencibir. Kamu dan aku berbeda. Jangan mencari kesamaan satu sama lain. Kenapa kamu terus bicara omong kosong? Kata Xiao Yao Supreme. Keras kepala, kata leluhur iblis abis. Dia meraung dan lalu menggelegar. Kekuatan sumber kegelapan yang mengepul langsung keluar dari tubuhnya. Gemuruh besar terdengar. Di langit kosmik, cahaya guntur gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan aturan tertinggi muncul dengan liar menekan leluhur iblis abis. Inilah sumber kegelapan. Dengan konsentrasi kekuatan sumber gelap yang begitu menakutkan, bahkan kekuasaan tertinggi alam semesta tidak akan dapat menahannya, dan itu harus ditindas. Hahaha, aturan alam semesta masih berpikir untuk menekan leluhur ini. Leluhur ini ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak terikat. Anda tidak akan bisa menekannya, kata leluhur iblis abis. Dan kemudian leluhur iblis abis itu langsung dikelilingi oleh cahaya gelap menyatu dengan energi iblisnya sendiri. Tiba-tiba penindasan terhadap dirinya oleh aturan alam semesta melemah secara signifikan. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan kekuatan kegelapan yang ada di dalam dirinya. Oke, kata Xiao Yao Supreme. Nampak dia mengubah ekspresinya. Pemahaman leluhur iblis abis tentang kekuatan kegelapan tiba-tiba mencapai tingkat seperti itu. Dan ada perasaan yang jernih. Apakah leluhur iblis abis itu telah mengintegrasikan kekuatan kegelapan dengan kekuatannya sendiri dengan begitu sempurna? Kekuatan kegelapan disalurkan dari kekuatan gelap di luar alam semesta dan selalu ditekan oleh aturan tertinggi alam semesta. Jika leluhur iblis abis benar-benar mengintegrasikan kekuatan kegelapan ini dengan sumber iblisnya sendiri, aturan tertinggi alam semesta tidak akan dapat mendeteksi dan menekannya. Penghancuran aturan alam semesta akan sangat mengejutkan dan menakutkan. Kirim kamu ke neraka, kata Lord of the Abyss. Dia meraung. Raungannya begitu sombong, penuh dengan kekuatan kaisar dewa iblis.
dan segera menyebabkan banyak bintang bergetar. Jika ada ahli yang mulia di sini, maka napas ini saja dapat membuat hati dan jiwanya hancur. Leluhur iblis abis, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu tak terkalahkan? Kamu hanyalah anjing dari kekuatan gelap, kata Xiao Yao Supreme. Dia mencibir. Kemudian Xiao Yao Supreme mengambil inisiatif dan menekannya dengan satu tangan. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di tubuhnya. Itu menggelegar berubah menjadi sebuah menara tinggi sederhana. Itu mekar dengan aura kekacauan yang menakutkan menuju penindasan leluhur iblis abis. Di menara tinggi ini muncul satu demi satu rune kuno dan ketinggian peraturan terlampaui, seolah-olah mengungkapkan arti sebenarnya dari langit dan bumi. Menara cuaca badai, kata leluhur iblis abis. Nampak dia meraung, namun matanya tiba-tiba menjadi serius dan dia menggertakkan dirinya sendiri. Segera kekuatan kegelapannya bertabrakan dengan menara itu dan langsung menginspirasi miliaran cahaya ilahi. Pada saat ini di medan perang 10.000 ras, beberapa orang kuat akhirnya merasakan pertempuran di kedalaman langit berbintang yang tak berujung, dan satu demi satu dari mereka melihat ke atas, seolah-olah menyadari sesuatu. Namun jauh di lubuk hati mereka merasakan gemetar, bahkan mereka tidak berani untuk naik untuk melihatnya, karena mereka semua punya perasaan jika mereka berani naik, maka mereka pasti akan dihancurkan hanya oleh gelombang kekuatannya saja. Boom! Saat ini masih terjadi ledakan-ledakan di langit berbintang tersembunyi tersebut. Dua makhluk tertinggi sedang berperang. Ini sangat buruk sekali. Dunia terkoyak oleh serangan-serangan tersebut, seolah-olah akhir dunia akan tiba. Di ruang angkasa luasnya tidak tertandingi. Pertarungan antara leluhur iblis abis dan Xiao Yao Supreme juga mengejutkan perhatian banyak orang kuat di kedalaman alam semesta. Satu demi satu, mata yang tampak seperti jurang terbuka di kedalaman alam semesta, menatapnya melalui miliaran ruang dan waktu. Leluhur iblis abis, Xiao Yao Supreme. Raungan gemuruh bergema di langit dan bumi. Pergi. Sementara di medan perang 10.000 kan, Qin Chen dan Tuan Jinlong nampak juga merasakan aura menakutkan ini, dan keduanya pun dengan cepat terbang lewat. Long Chen, ada ahli teratas tingkat tertinggi yang bertarung dalam kehampaan tak berujung di medan perang 10.000 ras. Ayo cepat pergi, kata Tuan Jinlong. Dia berseru kaget. Tingkat tertinggi, ini adalah tingkat tertinggi. Tuan Jinlong memiliki ketakutan di dalam hatinya, dan dia memiliki banyak informasi. Tetapi menghadapi ahli teratas tingkat tertinggi, dia masih sedikit ngeri dan terkejut. Itu adalah tingkat tertinggi. Keberadaan ini hampir semuanya merupakan nenek moyang dari beberapa ras kuat di alam semesta. Dan alam semesta akan meledak ketika mereka mengayunkan tangan mereka dan mereka tidak akan mampu melawan. Tingkat tertinggi. Siapa itu? Kata Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen juga ketakutan. Dengan cara ini, aura berbahaya yang dia rasakan sebelumnya dilewati oleh ahli teratas tingkat tertinggi. Apakah ini ahli teratas tingkat tertinggi yang ingin membunuhnya? Rambut Qin Chen pun seketika berdiri. Meskipun Qin Chen menerobos ke puncak jangka menengah yang mulia bumi dan mampu melawan ahli yang mulia surgawi, tetapi ahli tertinggi itu terlalu kuat, jauh dari apa yang bisa ditolak oleh Qin Chen sekarang. Belum lagi ahli tingkat tertinggi. Bahkan jika itu ada puncak tahap akhir yang mulia surgawi seperti Tuan Jinlin, Qin Chen takutnya akan sangat sulit untuk menjadi lawan, dan hidupnya akan dalam bahaya. Lari. Pikiran Qin Chen berubah tajam dan kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Pada saat ini Tuan Jinlong juga terbang dengan cepat. Mereka berdua terbang dari sana dengan sangat cepat. Perlu dicatat bahwa menurut aturan berbagai ras, ahli teratas tingkat tertinggi tidak dapat melakukan intervensi di medan perang 10.000 ras. Karena begitu mereka melakukan intervensi seperti itu, maka kemungkinan besar akan memicu perang tingkat atas di alam semesta. Dan ini adalah aturan tak terucapkan di antara berbagai ras. Tapi sekarang bahkan ada ahli teratas tingkat tertinggi yang bertarung di dalam kehampaan tak berujung di medan perang 10.000 ras. Mengapa? Banyak orang bertanya-tanya mengapa. Melihat apa yang terjadi di medan perang 10.000 ras saat ini, hanya penutupan alam Dewa Piantin dan pembunuhan Long Chen terhadap Tuan Rongyan dan yang lainnya yang mungkin dapat memprovokasi ahli di tingkat tertinggi. Meskipun
Saya tidak tahu alasannya, tetapi Tuan Jinlong memiliki perasaan samar bahwa master tingkat tertinggi di langit tak berujung kemungkinan besar lebih dari 50% akan datang untuk Long Chen, anak naga sejati di sisinya saat ini. Mendesis, Tuan Jinlong hanya memiliki kulit kepala yang mati rasa dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Siapakah ahli tingkat tertinggi ini? Manusia atau iblis? Apakah itu leluhur klan naga sejatiku? Kata Tuan Jinlong. Dia berpikir untuk sementara waktu. Selain itu, Qin Chen juga saat ini memikirkannya. Boom! Terdengar terus ledakan di atas langit yang tak berujung. Ledakan-ledakan terus bergema dan ledakan itu terus bergemuruh. Tuan, itu adalah leluhurku. Kata Lord of the Abyss di dunia yang kacau cakram Gyo Qian Kun. Lord of the Abyss tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam kepada Qin Chen. Leluhur iblis abis, kata Qin Chen. Dia cukup terkejut. Ya, Tuan, itu adalah leluhur iblis abis, leluhurku yang menembak. Kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan singkat. Dia adalah putra dari leluhur iblis abis. Dia juga merupakan pewaris dari leluhur iblis abis. Dan dia secara alami sangat akrab dengan kekuatan leluhur iblis abis ini. Ternyata itu dia, kata Qin Chen. Qin Chen seketika merasakan hawa dingin di hatinya. Qin Chen tidak pernah menyangka bahwa tindakannya akan memprovokasi leluhur iblis abis. Mungkinkah itu karena dia telah membunuh Tuan Rongyan dari ras iblis? Salah. Andai saja Tuan Rongyan takut bahwa ia mungkin tidak akan dapat memprovokasi leluhur iblis hanya dengan itu. Lagi pula ini sangat mungkin memicu perang 10.000 ras. Apakah leluhur iblis abis itu sudah melihat identitasku yang sebenarnya? Kata Qin Chen. Hatinya pun seketika tenggelam. Jika leluhur iblis abis benar-benar mengetahui identitasnya, maka itu akan merepotkan. Tapi, siapakah orang itu yang bertarung melawan leluhur iblis abis? Kata Qin Chen. Dia memikirkan sesuatu. Namun di saat memikirkan itu, jejak kegembiraan tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Dan Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ayah, kata Qin Chen. Yang terpikirkan di benak Qin Chen hanyalah ayahnya. Dia memikirkan leluhur iblis abis yang menembak dirinya sendiri seiring berjalannya waktu. Dan ayahnya lah yang memblokir lawannya. Salah, kata Qin Chen lagi setelah memikirkannya. Karena jika itu ayahnya, bagaimana mungkin Qin Chen tidak bisa merasakan kekuatan Guntur? Tetapi sekarang, garis keturunan Guntur di tubuhnya tidak berfluktuasi sama sekali, tidak seperti ayahnya. Tapi, siapa lagi kalau itu bukan ayahku? Kata Qin Chen. Dia cukup tidak tahu. Namun pada saat ini Qin Chen berada dalam kekacauan dan hanya bisa terbang dengan kecepatan penuh. Akan tetapi tiba-tiba Tuan Jinlong di depannya berhenti. Melihat Tuan Jinlong berhenti, Qin Chen pun juga tiba-tiba berhenti. Nampak di kehampaan di depan mereka berdua, aura iblis yang sangat menakutkan tergantung di kehampaan langsung menghalangi jalan mereka berdua. Master ras iblis, Tuan Jinlong dan Qin Chen saling memandang dan mata mereka berdua serius. Aku tidak menyangka mereka berdua menemukan keberadaan yang mulia surgawi di sini. Dalam kehampaan, master dari ras iblis yang nampak dibakar oleh energi iblis, nampak orang itu keluar. Di sekeliling orang itu ada beberapa pria kuat yang memancarkan aura mengerikan. Aura kelompok orang ini sangat menakutkan. Dan seketika napas tubuh Tuan Jinlong dan Qin Chen pun ditekan. Patriark dari klan roh iblis, dewa iblis, kata Tuan Jinlong. Napasnya seketika menjadi berat. Tuan Jinlong dan Qin Chen menatap orang yang datang itu. Master iblis di depannya sudah layak dipanggil dewa iblis. Dan dia juga merupakan patriark dari klan roh. Sebagai ras lini pertama dari klan iblis, status klan iblis roh tidak lebih lemah daripada status istana dewa bintang di klan manusia. Kekuatan dewa iblis juga merupakan keberadaan banyak dewa tingkat atas. Tuan, hati-hati. Orang ini adalah puncak akhir yang mulia surgawi. Kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan suara yang dalam. Puncak tahap akhir surgawi, kata Qin Chen. Hatinya saat ini benar-benar tenggelam. Tidak heran klan iblis belum pernah muncul sebelumnya. Dan tidak disangka ternyata klan iblis akan menyergap di sini. Dan secara langsung mengirim puncak akhir yang mulia surgawi. Seperti dewa iblis di depan ini. Leluhur iblis abis, kamu sangat perhitungan, kata Xiao Yao Supreme. Dalam kampanye yang tak ada habisnya, pertarungan antara Xiao Yao Supreme dan leluhur iblis abis juga merasakan pemanahan di bawah.
dan mata Xiao Yao Supreme tiba-tiba menjadi dingin. Hahaha, Xiao Yao Supreme, ketika leluhur ini bergerak, leluhur ini sudah memperkirakan bahwa kamu akan menghadangku. Oleh karena itu, tangan gelap leluhur ini yang sebenarnya adalah puncak akhir yang mulia surgawi Dewa Iblis, dan tidak sulit untuk membunuh kedua orang itu dengan kekuatan Dewa Iblis, kata leluhur iblis abis. Nampak dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yao Supreme, kamu telah kalah dalam babak ini. Yang Maha Tinggi tidak bisa memasuki medan perang 10.000 ras. Anda tidak akan melanggar aturan juga, bukan? Hahaha. Sayangnya, bawahanmu Jinlin itu telah pergi setelah mengusir para penguasa dari ras monster. Bahkan jika kamu menyuruhnya kembali sekarang, khawatirnya dia tidak akan dapat datang tepat waktu, kata leluhur iblis abis itu. Hah, tipuan berbahayamu ini tidak akan berhasil leluhur iblis abis, kata Xiao Yao Supreme. Hah, Xiao Yao Supreme, lawanmu adalah aku, kata leluhur iblis abis. Dia menghantui langit dan langsung memblokir Xiao Yao Supreme, dan kedua belah pihak pun bertarung lagi. Sementara saat ini di medan perang 10.000 ras, nampak Dewa Iblis dari klan roh itu memandang Tuan Jinlong dengan matanya yang dingin, dan lalu berkata dengan dingin, Jinlong, tujuanku adalah anak klan naga sejati di sebelahmu. Jika kamu pergi, maka Dewa Iblis ini akan membiarkanmu pergi dari sini, kata Dewa Iblis itu. Hah, bertarunglah jika kamu mau, kata Tuan Jinlong. Dia berteriak dengan marah, tetapi matanya menjadi sangat serius dan hatinya benar-benar tenggelam. Dia mungkin tidak takut kepada yang mulia surgawi seperti Tuan Rongyan, Tuan Bintang Jatuh, dan yang lainnya, dan bahkan melawan 5 sekaligus dia tidak takut. Akan tetapi ketika dia menghadapi puncak tahap akhir yang mulia surgawi, jantung Tuan Jinlong pada saat ini berdetak kencang. Ini bukanlah sebuah ketakutan, namun ini sebuah ancaman kuat yang dirasakannya. Mendengar itu, mata Dewa Iblis itu nampak dingin dan dia lalu menyeringai dan berkata, karena kamu ingin mati, maka Dewa Iblis ini akan memenuhinya. Boom, setelah mengatakan itu, tiba-tiba cahaya iblis tak berujung langsung menyelimuti seluruh dunia dalam sekejap, dan pengekangan yang kuat menyelimuti dari segala arah. Ini adalah aturan mengerikan dari puncak akhir yang mulia surgawi, dan juga merupakan domain unik dari Dewa Iblis klan roh. Long Chen, kita dalam masalah sekarang, kata Tuan Jinlong. Dia melihat energi iblis yang menekan, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah dan ekspresinya serius, karena reputasi Dewa Iblis klan roh ini benar-benar merupakan peringkat teratas dari yang mulia surgawi dalam hal kekuatan dan status. Ini juga merupakan sosok patriark dan leluhur dari keluarga teratas. Pada level ini sangat sulit untuk berada pada level yang sama. Beberapa puncak yang mulia surgawi manusia mengepungnya, tetapi masih gagal memenggal kepalanya. Dan Dewa Iblis klan roh ini telah menciptakan prestasi yang tak ada habisnya. Pada tingkat ini, kecuali yang maha tinggi mengambil tindakan, maka sulit untuk bisa melawan. Meskipun dia adalah ahli yang mulia surgawi yang kuat, dan Tuan Jinlong bangga menjadi salah satu yang kuat di antara ahli yang mulia surgawi, tetapi dia sangat jelas bahwa masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan seorang Dewa Iblis. Dewa Iblis, apakah itu patriark dari klan roh iblis? Kata Qin Chen matanya dingin, dan ada niat perang yang kuat yang membara di matanya. Senior naga emas Jinlin, kamu pergilah dari sini. Ini urusanku sendiri, biarkan aku yang menghadapinya sendiri, kata Qin Chen. Qin Chen tahu betul bahwa target Dewa Iblis itu adalah dirinya. Dan jika Tuan Jinlin ikut bergabung, maka kemungkinan besar Tuan Jinlin akan jatuh. Hahaha, apa yang kamu bicarakan? Aku naga sejati, aku bukan pengecut, kata naga emas Jinlin. Dia tertawa dan menggelegar. Segera sungai emas langsung mengelilinginya, dan semangat juangnya mendidih. Melihat itu, Qin Chen pun seketika tergerak. Dia tahu bahwa naga emas Tuan Jinlin tidak perlu mengambil resiko bersamanya. Tetapi Tuan Jinlin memilih untuk tetap tinggal. Kemungkinan jatuh terlalu besar. Dewa Iblis ini datang dengan persiapan. Tetapi Tuan Jinlong benar-benar tetap bertahan bersamanya. Pada saat ini, Qin Chen sebenarnya memiliki rasa kasih sayang terhadap klan naga sejati. Qin Chen ingin memberitahu Tuan Jinlin bahwa dia bukanlah klan naga sejati,
Tetapi pada akhirnya Qin Chen tidak mengatakannya karena dia tahu bahwa tidak ada artinya mengatakan apapun saat ini.